Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik semuanya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita lanjut ke teorema sisa dan teorema faktor. Sisa pembagian dan faktornya. Nah, sebenarnya teorema sisa dan faktor itu sebenarnya pertemuan sebelumnya udah kita singgung sedikit ya. Nah, tapi ini lebih mendalaminya. Nah, teorema sisa dan teorema faktor pada sebuah polinom. Nah, jika kita punya polinom Px atau fx juga boleh, dibagi dengan x dikurangi k, x kurang 2, x kurang 3, maka sisanya sama dengan fk saja. Gitu. Nah, berarti sebenarnya kita tinggal substitusi aja sebenarnya. Jadi suatu fungsi fk dibagi dengan x kurang k, maka sisanya fk. Jadi sebenarnya kita substitusi saja. Nah, bagaimana kalau jika polinomnya fx tadi dibagi dengan ax tambah b, maka bersisa f min b per a. Nah, min b per a. Kenapa? Karena pembuat nolnya sebenarnya. Jadi pada dasarnya sama aja, bedanya apa? Ini pembuat nolnya adalah min b per a. Kalau x min k, pembuat nolnya adalah sama dengan k ya. Jadi kalau fx dibagi ax kurang a tambah b, maka sisanya f min b per a. Nah, ini sebenarnya teorema sisa. Sebenarnya sisa pembagian ya mirip-mirip dengan ini ya. Jadi sama saja sebenarnya ya. Nah, sedangkan pada teorema faktor itu pembagi. Misalnya 4, faktornya berapa aja? 1, 2, 4. Untuk faktor yang positifnya ya. Nah, teorema faktor berarti kalau dibagi bersisa 0. Nah, jadi x min k adalah faktor dari fx jika dan hanya jika fk-nya sama dengan 0. Nah, jadi di sini sebenarnya sama, yaitu teorema sisa juga, tapi bersisa 0 ya. Pada dasarnya sama saja ya. Nah, jadi yang penting adalah sisanya 0. Jadi pada dasarnya substitusi lagi atau pakai honor lagi. Jadi sebenarnya materi pendalaman saja soal sebelumnya ya. Oke, kalau gitu kita ke soal latihan LKS halaman 28. Yang punya LKS. Kalau nggak punya LKS, tidak apa-apa, kita langsung ke soal yang kita bahas ini ya. Nah, di soal nomor 1, sisa pembagian 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 kurang x kuadrat min 8x tambah 5 dibagi oleh x kurang 2 bersisa berapa? Oke, teorema sisa. Nah, teorema sisa berarti kita pakai substitusi. Jadi kalau ini fx-nya, maka f2-nya itulah di sisanya ya. Nah, tetapi boleh kita pakai cara Horner lagi. Nah, jadi atau sebelum kita cara Horner, jadi kalau f2, karena x kurang 2 sama dengan 0, jadi x-nya 2 ya, pembuat nolnya. Maka setiap x diganti dengan 2. Berarti 2 kali 2 pangkat 4 tambah 3 kali 2 pangkat 3 dikurangi 2 kali 2 pangkat 2 kurangi 8 kali 2 tambah 5. Oke. Nah, ketika kita hitung, maka berapa hasilnya? Itulah jawabannya. Seperti juga teorema sisa tadi. Yaitu jika polinom fx dibagi x min k, maka sisanya substitusi fk. Nah, sedangkan di sini k-nya adalah sama dengan 2. Oke, tinggal kita hitung berarti ya. Nah, jadi kalau kita hitung 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 berarti 16. Kali 2, 3, 2. Tambah 2 pangkat 3, 8. 8 kali 3, 24. 2 kuadrat, 4.
8 kali 2 min 16 tambah 5. Nah, min 4 min 16 kan min 20. Kalau kita tambah 4, sisa 4 ya. Jadi yang ini 4. Maka jadinya berapa tuh? 32 tambah 4, 36. Tambah 5, 4, 1. Maka hasilnya adalah 41. Jadi sisanya 41 ya. Nah, tetapi kalau, ya oke, jawabannya sudah ketemu, yaitu A. Itu cara substitusi. Memang teoremanya teorema substitusi kan. Nah, tapi boleh juga pakai cara Horner. Nah, cara Horner lagi kan. Ya udah, silakan pakai cara Horner. Nanti kita coba ke soal selanjutnya aja ya. Nah, soal nomor 2. Oke, jika fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah ax kuadrat tambah 20x tambah 10 dibagi oleh 2x min 1, sisanya sama dengan 18. Dibagi itu berarti sisanya sama dengan 18, ditanyakan berapa A. Nah, mau substitusi boleh, pakai Horner juga boleh sebenarnya. Nah, kalau di atas tadi kita pakai substitusi, sekarang coba kita pakai Horner aja ya. Oke, kalau kita pakai cara Horner, koefisiennya berapa? Nah, ambil koefisien ya. 2, A, 20, 10. Dibagi dengan, nah 2X kurang 1 sama dengan 0. Berarti X-nya satunya pindah kanan, baru bagi 2 ya. Oke, kita kerjakan. 2-nya turun, karena 2 tambah 0, berarti 2 aja. Kemudian dikali setengah, jadi setiap yang di bawah dikalikan yang setengah, maka naikkan ke atas, jadi 1. A tambah 1 kali setengah, setengah A tambah setengah, tambahkan lagi, berarti setengah A tambah 20 tambah setengah, 20 setengah, lalu kalikan lagi ke atas, kali setengah lagi berarti ya, berarti 1/4 A tambah setengah kali 20 setengah, berarti 10 seperempat. 10 seperempat ya. Oke, setelah kita dapat itu, lalu jangan lupa dijumlahkan. Yang ini kan, untuk sisanya ya. Nah, berarti 1/4 A tambah 10 tambah 10/4, berarti 20 1/4. Nah, karena dia bersisa 18, artinya apa? Persamaan itu berarti sama dengan 18. Jadi 1/4 A tambah 20 1/4 sama dengan 18. 20 1/4-nya pindahkan ke kanan, 1/4 A sama dengan min 2 1/4 ya. Oke, atau samakan penyebut sama-sama min 4. Caranya adalah kalikan 2 tambahkan 1. Berarti berapa tuh? 8 tambah 1, 9/4. Nah, 4-nya boleh dicoret. Oke, kalau gitu berapa A-nya? A-nya sama dengan min 9. Nah, pertanyaannya kan A-nya berapa gitu ya. Jadi A-nya min 9. Maka jawabannya di ABCDE adalah D. Oke, gitu caranya ya. Jadi boleh pakai Horner tadi. Pakai substitusi boleh coba dulu. Coba sendiri dulu ya. Nah, soal nomor 3. Jika polinom habis dibagi 2x pangkat 3 min x kuadrat min 8x tambah k habis dibagi oleh x tambah 2. Nah, pertanyaannya juga habis dibagi. Juga habis dibagi oleh titik. Nah, di ABCD-nya ada persamaan garis 2x kurang 3, 2x kurang 1, x kurang 3, dan sebagainya ya. Nah, gimana caranya? Yaitu kita bagi dulu. K-nya juga belum ada ya. Oke, kalau gitu kita pakai cara Horner lagi. Ambil koefisien. 2 min 1, 2 min 1 min 8. K
Pembaginya berapa? Pembaginya X tambah 2 sama dengan 0, berarti X-nya min 2. Oke, turun 2, lalu naikkan ke atas, tapi dikalikan min 2. Min 4, min 1, min 4, min 5, naik ke atas lagi 10, positif ya. Kemudian 2, naikkan ke atas lagi, min 4, lalu 4, K dikurangi 4. Nah, ini kan sisanya. Jadi yang sisanya adalah yang K-4. Padahal dia habis dibagi. Habis dibagi ada nggak bersisa? Sisanya 0 sebenarnya kan, berarti K dikurangi 4, 0. Berarti K-nya berapa? 4. Nah, K-nya sama dengan 4. Nah, kalau K-nya 4, berarti persamaannya sudah bisa kita cari apa gitu ya. Nah, tapi kita juga agak penting sebenarnya K. Kenapa? Karena ini nggak mengandung K. Jadi, ini jadi 3 suku. 3 suku berarti persamaan kuadrat. 2x kuadrat min 5x tambah 2. Sama dengan 0 kan koefisiennya ya. Nah, berarti ini kita faktorkan. Nah, faktornya itu juga akan habis membagi gitu ya. Teorema faktor ya. Oke, kalau dikali 2x kuadrat berarti ini 2x sama x ya. Dikalikan dia 2, tapi dijumlahkan nanti dia min 5. Nah, tapi di depannya ada angka 2 ya. Nah, nanti boleh kita coba-coba, bisa di sini 1 kali 2 atau 2 kali 1. Nah, tapi yang kan dia mau jadi min 5 ya. Berarti di sininya 2, di sininya 1. Supaya apa? Yang jauh dikalikan, yang dekat dikalikan, nanti dijumlahkan sama dengan min 5. Berarti min 2 dan min 1. Karena min kali min plus. Oke, 2x kali min 2, min 4. Min 1 kali x, min x. Berarti benar ya, min 5. Oke, kalau gitu x1-nya setengah, x2-nya sama dengan 2. Tapi kita nggak butuh itu ya. Yang kita butuhkan cuma yang ini juga habis membagi, yang ini juga habis membagi. Kalau ini namanya akar-akarnya, pertemuan selanjutnya. Di ABCDE-nya juga habis dibagi oleh salah satunya nih, 2x kurang 1 kalau ada ya. Nah, x kurang 2 nggak ada, x tambah 2 yang ada. Maka jawabannya yang B. Oke, gitu caranya ya. Jadi juga habis dibagi oleh faktornya. Jadi kita cari faktornya. Nah, kemudian selanjutnya nomor 4. Diketahui polinom Px 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat min x tambah n kalau dibagi oleh x kurang 2, sisanya 25. Jika dibagi x tambah 1, sisanya berapa? Oke, berarti kita 2 kali kerja. Yang pertama kita cari r-nya dulu, habis itu baru dibagi dengan yang satu lagi. Oke, kita sekarang fokus ke pembagian yang pertama, yaitu x kurang 2. Koefisiennya berapa? 2, 3, min 1, n. Dibagi dengan x sama dengan berapa? X kurang 2 sama dengan 0, berarti x-nya 2. 2 turunkan aja ya, berarti kemudian kalikan lagi kedua ke atas, 2 kali 2, 4, tambahkan 3 dengan 4, 7, kali 2 juga 14, tambahkan 13, kali 2 lagi 26, tambahkan berapa? Ya, n tambah 26 kan? Nah, kan dia bersisanya 25. Sisanya 25. Ini kan 25 sama dengan 25 ya, berarti n-nya berapa? 26-nya ke kanan, min 26 berarti min 1. Oke, kita jumpa n. Kalau kita udah jumpa n, kita ganti lagi untuk pembagian x tambah 1. Koefisiennya 2, 3, min 1, n-nya juga min 1. Karena baru kita cari tadi ya. Oke, kemudian x tambah 1 sama dengan 0, maka x-nya min 1. Nah, seperti cara di atas. 2-nya turun, lalu dikalikan ke min 1, min 2. 3 min 2, 1, kali lagi ke atas min 1, tambahkan lagi min 2, kali lagi sama dengan 2, tambahkan sama dengan 1. Nah, pertanyaannya sisanya ya. Oke, jadi dia bersisa berapa? Ya ini sisanya kan, yang terakhir.
berarti jawabannya yang B. Oke. Nah, soal nomor 5, terakhir. Sisa pembagian PX. Jadi PX dibagi oleh X kuadrat tambah 3X min 10. Sisanya 3X min 8. Nah, jadi PX kalau dibagi X tambah 5, sisa berapa? Nah, oke, ini soal lumayan menantang. Nah, untuk membuat model seperti ini, jadi kita kembali ke awal lagi bahwa kalau kita punya PX, kita bagi dengan QX, maka ada hasilnya tambah sisa. Tapi sisanya dibagi dengan QX lagi. Nah, lalu semuanya kita kali QX, PX sama dengan HX dikali QX, tambah SX atau sisa ya. Nah, jadi modelnya seperti ini. Atau kalau lebih pahamnya gini, 9/2 sama dengan berapa? 4. 4 kali 2, 8. Berarti sisa 1/2 kan? Nah, lalu dikali 2 semuanya ya. Nah, jadi modelnya seperti itu, mirip dengan pembagian angka. Tapi ini pembagiannya pembagian fungsi. Nah, kalau kita tuliskan PX berarti sama dengan pembaginya, QX-nya. QX-nya taruh depan juga boleh ya. Tapi langsung kita faktorkan juga boleh. X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0 ya. Berarti ada lagi HX hasilnya, lalu ada sisanya 3X kurang 8. Dikasih tahu soal ya, yang ini. Nah, oke, kita faktorkan yang ini tadi, pembaginya. X kali X, X kuadrat dikali min 10, kalau dikali min 10 berarti 2 kali 5, kalau dijumlahkan 3. Berarti 5 kali 2 atau 3 kali 2 kali 5. Berarti positif 5 min 2. Oke, gitu ya. Nah, kalau dia PX-nya dibagi oleh ini, X tambah 5. Lalu ada HX hasilnya, lalu ada sisa ya. Nah, pertanyaannya sisanya berapa? Jadi yang tanya yang ini, sisanya ini. Oke, maka caranya gimana? Caranya adalah, kalau pembaginya X tambah 5, berarti pembuat nolnya berapa? Yaitu min 5. Nah, ini udah 0 nanti kan? Lalu min 5-nya kita masukkan ke sini juga. Jadi ini di dua tempat. Oke, min 5 berarti ini 0 juga ya, karena min 5 tambah 5, 0. Tambah yang ini. Nah, 3 kali min 5 tambah 8. Min 15 tambah 8 sama dengan min 7. Nah, maka sisanya nanti adalah min 7. Gitu caranya ya. Jadi kita di soal ulangan atau soal SBMT atau UN, sering soalnya seperti ini, bukan soal yang di atas sebenarnya ya. Jadi dia lebih menantang. Jadi jawabannya adalah oke, min 7. Oke, 3X kurang 8. X tambah 5 min 5. Oke, jadi jawabannya adalah min 7. Ternyata ABCD-nya juga tidak ada jawabannya. Oke, sampai jumpa.